Anjani, seorang istri yang berhijab, menyadari ada yang berubah dari suaminya, Budi. Meskipun ia tahu suaminya sudah tidak setia, Anjani memilih diam. Ia bertahan dalam kesunyian, menyimpan setiap bukti, dan diam-diam mempersiapkan diri. Sampai akhirnya, di sebuah acara desa yang dihadiri semua orang, Anjani memutuskan untuk mengakhiri sandiwara itu dengan cara yang tak terduga. Sebuah kisah tentang keteguhan hati, kehormatan diri, dan kekuatan seorang perempuan dalam menghadapi badai terberat hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Rindang, begitulah kami menyebutnya. Sebuah permata tersembunyi di kaki bukit, dikelilingi sawah hijau membentang dan sungai kecil yang mengalir tenang. Disinilah aku, Anjani, menghabiskan seluruh hidupku, dari gadis kecil yang riang hingga menjadi seorang istri yang kini berbalut hijab, mencoba meniti takdir yang telah digariskan. Udara pagi selalu membawa aroma tanah basah dan embun, bercampur dengan wangi melati dari pekarangan rumah tetangga, sebuah ketenangan yang dulu kurasa abadi. Rumah kami sederhana, berdinding kayu dengan teras kecil tempat aku biasa duduk di sore hari, menyaksikan anak-anak bermain layangan. Budi, suamiku, adalah pria yang pendiam, namun sorot matanya selalu memancarkan kehangatan yang menenangkan. Setidaknya, itulah Budi yang kukenal selama 10 tahun pernikahan kami. Ia adalah tiang rumah ini, tempatku bersandar, tempatku berbagi tawa dan kadang air mata. Rutinitas kami adalah melodi yang harmonis. Pagi-pagi sekali, setelah salat subuh, aku menyiapkan sarapan. Nasi uduk hangat dengan tempe orek buatan tanganku selalu menjadi favorit Budi. Ia akan berangkat ke kebun kopi tak jauh dari desa, sementara aku mengurus rumah, menenun kain, atau membantu ibu-ibu lain di balai desa. Sore menjelang, Budi akan pulang dengan senyum lelah, dan kami akan menikmati teh hangat di teras, berbagi cerita tentang hari yang berlalu. Namun, beberapa bulan terakhir, melodi itu mulai sumbang. Ada nada-nada ganjil yang menyusup, merusak keselarasan yang telah lama kami bangun. Perubahan itu begitu halus, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, namun terasa begitu jelas di hatiku. Seperti angin sepoi yang tiba-tiba membawa hawa dingin, tanpa awan mendung sekalipun. Budi mulai sering pulang larut. Awalnya, ia beralasan pekerjaan di kebun yang menumpuk, atau rapat desa yang mendadak. Aku percaya. Bagaimana mungkin aku tidak percaya pada pria yang telah bersumpah setia di hadapan Allah dan saksi-saksi? Aku adalah istrinya, belahan jiwanya. Namun, alasan itu kian sering terucap. Wajahnya yang dulu selalu menyunggingkan senyum saat melihatku, kini seringkali terlihat lelah, atau bahkan tegang. Matanya yang dulu hangat, kadang memancarkan sorot kosong yang tak ku mengerti. Ia masih memanggilku, sayang, masih memelukku sebelum tidur, tapi sentuhannya terasa hampa, seperti formalitas belaka. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase. Mungkin Budi sedang banyak pikiran. Mungkin ia lelah. Aku mencoba lebih perhatian, menyiapkan makanan kesukaannya, memijat bahunya yang kaku, atau sekadar menemaninya duduk diam di teras. Aku ingin mengembalikan Budi yang dulu ku kenal, Budi yang utuh, yang sepenuhnya milikku. Tapi bisikan-bisikan itu semakin kuat. Bisikan dari hati kecilku, dari naluri seorang istri yang merasakan ada sesuatu yang tak beres. Bisikan yang mengatakan bahwa ada bagian dari Budi yang kini telah pergi, entah kemana, entah pada siapa. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil. Pakaiannya yang kadang berbau parfum asing, bukan parfum yang biasa ia pakai. Ponselnya yang selalu diletakkan terbalik, atau langsung disembunyikan begitu aku mendekat. Dan tatapannya yang seringkali menerawang, seolah pikirannya jauh di tempat lain, bukan di rumah ini, bukan bersamaku. Setiap malam,
Setelah Budi terlelap, aku akan berbaring di sampingnya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Air mata seringkali mengalir tanpa suara, membasahi bantal. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, ingin mengguncangnya dan meminta jawaban. Tapi lidahku keluh. Ada ketakutan yang mencekik, ketakutan akan kebenaran yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Aku memilih diam. Diam dalam kepedihan, diam dalam pertanyaan yang tak terjawab. Aku tahu, jauh di lubuk hatiku, aku tahu. Suamiku, Budi, yang dulu adalah duniaku, kini bukan lagi sepenuhnya milikku. Tapi aku masih diam, menunggu. Menunggu sampai hari itu tiba, hari di mana semua kebenaran akan tersingkap, entah bagaimana caranya. Ketenangan Desa Rindang yang dulu kurasakan, kini terasa seperti selubung tipis yang menutupi badai di dalam hatiku. Aku berjalan di antara tetangga dengan senyum yang dipaksakan, menyapa mereka dengan suara yang ceria, seolah tak ada yang berubah. Tapi setiap langkah terasa berat, setiap hembusan napas terasa sesak. Aku berdoa. Berdoa agar Allah memberiku kekuatan, memberiku petunjuk. Berdoa agar semua ini hanya perasaanku saja, sebuah paranoia yang tak berdasar. Tapi bisikan itu, bisikan senyap yang berbisik di telingaku setiap saat, semakin sulit untuk diabaikan. Ia adalah kenyataan pahit yang perlahan-lahan merayap, menggerogoti setiap sudut hatiku. Aku masih ingat hari-hari awal pernikahan kami. Budi begitu perhatian, begitu mencintaiku. Ia akan membawakanku bunga liar dari hutan, atau sekadar memetikan buah mangga dari pohon di belakang rumah. Hal-hal kecil yang membuat hatiku berbunga-bunga. Kini, semua itu terasa seperti kenangan dari kehidupan yang berbeda, kehidupan yang perlahan-lahan terkubur di bawah tumpukan kebohongan dan rahasia. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan-bayangan itu. Tapi mereka terus datang, menghantuiku dalam setiap detik kesendirian. Aku tahu suamiku bukan lagi milikku. Dan aku masih diam, menyimpan rahasia ini sendirian, menunggu hari yang tak terelakkan itu tiba. Pagi itu, Budi pamit berangkat ke kebun lebih awal dari biasanya. Ia tidak sarapan, hanya meneguk segelas air putih terburu-buru. Ada pekerjaan mendadak di kebun, An, katanya, tanpa menatap mataku. Suaranya terdengar datar, nyaris tanpa emosi. Aku hanya mengangguk, hati kecilku mencelos. Ini bukan Budi yang ku kenal. Dulu, ia tak pernah melewatkan sarapan yang kubuat. Bahkan jika terburu-buru, ia akan menyempatkan diri untuk mencicipi, memujiku, atau sekadar mengusap puncak kepalaku. Kini, semua itu lenyap. Sentuhan, tatapan, bahkan kata-kata manis yang dulu sering ia ucapkan, kini seperti barang langka yang sulit ditemukan. Aku mencoba mencari celah untuk bicara. Budi, akhir-akhir ini kamu sering pulang larut. Apa ada masalah di kebun? Tanyaku suatu malam, saat kami sedang duduk di teras. Aku mencoba menjaga nada suaraku agar tetap tenang, tidak menuduh. Aku hanya ingin tahu, ingin mengerti. Ia menghela napas panjang, tatapannya masih terpaku pada kegelapan di luar. Tidak ada apa-apa, An. Hanya pekerjaan. Kamu tahu sendiri, musim panen ini butuh perhatian ekstra. Jawabannya selalu sama, klise, dan tidak meyakinkan. Ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba terbentang di antara kami. Aku tahu ia berbohong. Bukan karena aku memiliki bukti konkret, tapi karena naluriku menjerit. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang besar dan berat, yang membuat jarak di antara kami semakin lebar. Aku ingin mendesak, ingin menuntut penjelasan, tapi aku takut. Takut jika kebenaran itu akan lebih menyakitkan daripada ketidakpastian ini. Desa kecil ini, yang dulunya terasa seperti pelukan hangat, kini terasa seperti tempat di mana setiap mata adalah kamera, setiap telinga adalah perekam. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Awalnya samar,
seperti desiran angin di antara dedaunan. "Lihat Budi, akhir-akhir ini sering terlihat di kota," kata Maksumi, tetangga sebelah, suatu pagi saat kami berpapasan di sumur. Aku hanya tersenyum tipis. "Mungkin ada urusan dagang, Mak," jawabku, mencoba terdengar santai. Tapi hatiku berdebar kencang. Kota yang dimaksud Maksumi adalah kota kecamatan, tempat yang tak biasa Budi kunjungi kecuali ada keperluan mendesak. Bisikan lain datang dari Mbak Ani, istri Pak RT. Budi sering terlihat mengantar seseorang di simpang jalan. An, perempuan, sepertinya bukan orang sini. Kali ini, aku tak bisa lagi menyembunyikan getaran di tanganku saat menuangkan teh. "Ah, mungkin kerabat jauhnya, Mbak," kataku, mencoba tertawa kecil. Aku mencoba mengabaikan semua itu. Aku percaya pada Budi. Aku harus percaya. Bukankah pernikahan adalah tentang kepercayaan? Tapi setiap bisikan itu seperti tetesan air yang perlahan-lahan mengikis batu, menciptakan retakan-retakan kecil di fondasi kepercayaanku. Malam-malamku semakin panjang. Aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap suara di luar, setiap derit pintu, membuatku terbangun. Aku akan menatap wajah Budi yang terlelap di sampingku, mencari jejak kebohongan di sana. Tapi ia selalu terlihat begitu damai, seolah tak ada beban yang menghimpitnya. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Rumah yang dulu penuh tawa dan kehangatan, kini terasa dingin dan sepi. Aku melakukan semua tugasku seperti biasa, memasak, membersihkan, menenun. Tapi semua itu terasa mekanis, tanpa jiwa. Ada saat-saat di mana aku ingin sekali berteriak, menghentikan sandiwara ini. Aku ingin Budi menatap mataku dan mengatakan yang sebenarnya, seburuk apapun itu. Tapi ia selalu menghindar. Setiap kali aku mencoba mendekat, ia akan menciptakan jarak, entah dengan alasan pekerjaan, lelah, atau sakit kepala. Retakan itu semakin membesar. Aku bisa merasakannya. Seperti kaca yang perlahan-lahan retak, menunggu satu sentuhan lagi untuk pecah berkeping-keping. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam kesibukan. Aku menenun lebih banyak kain, membuat lebih banyak kue untuk dijual di pasar. Aku berharap dengan begitu, pikiranku akan teralihkan, bisikan-bisikan itu akan mereda. Tapi sia-sia. Setiap kali aku sendiri, pikiran itu kembali menghantuiku. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Apakah aku kurang cantik? Kurang perhatian? Apakah ada yang salah denganku? Aku memandangi pantulanku di cermin, wajahku yang dulu ceria kini terlihat kuyu, mataku sembab karena kurang tidur. Hijabku yang selalu rapi, kini terasa seperti beban yang menutupi luka. Aku tahu, ini bukan salahku. Tapi hati manusia memang seringkali mencari kambing hitam saat terluka. Aku mencoba mencari kekuatan dalam doa, dalam setiap sujudku. Aku memohon petunjuk, memohon kesabaran. Aku tahu Allah tidak akan memberiku cobaan melebihi kemampuanku. Tapi aku juga tahu, ada batasnya. Batas kesabaran, batas kekuatan. Dan aku tidak tahu kapan batas itu akan tiba. Aku masih diam, menyaksikan retakan-retakan itu semakin membesar, menunggu hari di mana semuanya akan pecah. Sore itu, aku sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Maksumi, setelah mengantarkan pesanan kain tenun. Mentari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang menembus celah-celah dedaunan. Jalan setapak yang biasa kulewati terasa lebih sepi dari biasanya. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat sebuah motor berhenti di bawah pohon mangga besar di ujung desa. Motor itu, aku mengenali motor Budi. Jantungku berdebar kencang. Ia seharusnya masih di kebun. Aku mempercepat langkah, rasa penasaran bercampur cemas memenuhi benakku. Saat aku semakin dekat,
Aku melihat Budi sedang berbicara dengan seseorang. Seseorang yang bukan aku. Siluet seorang wanita. Rambutnya tergerai panjang, tidak berhijab. Ia mengenakan pakaian yang berbeda dari wanita-wanita desa kami. Ada tawa renyah yang terdengar, tawa yang bukan milikku. Budi terlihat begitu akrab dengannya, gestur tubuhnya santai, seolah tak ada beban. Aku bersembunyi di balik semak-semak, jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Aku tidak ingin mereka melihatku. Aku ingin melihat, ingin memastikan. Dan saat wanita itu menoleh, aku melihatnya. Wajahnya cantik, dengan senyum yang memikat. Senyum yang kini Budi berikan padanya, bukan padaku. Dunia seolah berhenti berputar. Udara terasa tipis, sulit bernapas. Kaki-kakiku lemas, hampir tak mampu menopang tubuhku. Ini dia. Ini kenyataan yang selama ini kubisikkan pada diriku sendiri, kenyataan yang selama ini kuelak. Budi, suamiku, bukan lagi milikku. Ia telah berbagi hatinya, bahkan mungkin lebih, dengan wanita lain. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Mereka terus berbicara, tertawa, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku melihat Budi mengusap lembut rambut wanita itu sebelum ia naik ke motor. Motor itu melaju, menjauh, membawa pergi sebagian kecil dari diriku yang masih berharap semua ini hanya mimpi buruk. Aku berdiri di sana, terpaku, hingga bayangan mereka menghilang di telan senja. Air mata mengalir deras, membasahi pipiku di balik cadar. Bukan air mata kesedihan semata, tapi juga air mata pengkhianatan, air mata kehancuran. Hati kecilku hancur berkeping-keping. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Pintu rumah terasa begitu berat untuk kubuka. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam, berpura-pura semuanya baik-baik saja, sementara hatiku telah remuk redam? Aku mencuci muka berkali-kali, mencoba menghapus jejak air mata, mencoba menenangkan diri. Malam itu, Budi pulang seperti biasa. Ia menyapaku, "Sudah tidur, An?" Aku hanya bergumam, membalikkan badan, berpura-pura terlelap. Aku tidak sanggup menatap wajahnya. Aku tidak sanggup melihat kebohongan di matanya. Pikiranku berkecamuk. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku langsung menuntut penjelasan? Haruskah aku mengkonfrontasinya dengan apa yang kulihat? Tapi bayangan wanita itu, senyumnya, dan keakraban Budi dengannya, membuatku gentar. Aku takut jika aku bertanya, ia akan pergi. Aku memilih untuk diam lagi. Diam dalam kepedihan yang lebih dalam, diam dalam pengetahuan yang kini begitu jelas. Aku ingin melihat seberapa jauh ia akan melangkah. Aku ingin melihat sampai kapan ia akan terus berpura-pura. Aku ingin melihat sampai hari itu tiba, hari di mana ia sendiri yang akan menunjukkan kebenaran itu padaku. Keputusan itu terasa berat, namun juga memberikan sedikit kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, untuk merencanakan, untuk mempersiapkan diri. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur begitu saja. Aku akan tetap berdiri tegak, demi diriku, demi harga diriku. Setiap hari setelah itu, aku menjalani hidupku seperti biasa. Aku memasak, membersihkan, menenun. Aku tersenyum pada Budi, berbicara dengannya tentang hal-hal sepele. Tapi di balik senyum itu, ada hati yang berdarah. Di balik setiap kata yang kuucapkan, ada pertanyaan yang tak terucap. Aku mulai memperhatikan Budi dengan lebih seksama. Ponselnya, yang selalu ia pegang erat, kini menjadi fokus perhatianku. Aku melihatnya seringkali tersenyum sendiri saat menatap layar, atau buru-buru menyembunyikannya saat aku mendekat. Aku melihatnya seringkali keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas, dan pulang dengan tatapan bersalah. Bayangan wanita itu terus menghantuiku. Siapa dia? Dari mana asalnya? Apa yang ia miliki yang tidak kumiliki? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku,
seperti lingkaran setan yang tak berujung. Aku tahu, aku harus kuat. Aku harus tetap berpegang pada imanku. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang teraniaya. Aku percaya, akan ada hikmah di balik semua ini. Akan ada keadilan yang akan ditegakkan pada waktunya. Aku mulai mempersiapkan diri secara mental. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku harus siap. Siap untuk menghadapi kenyataan, siap untuk mengambil keputusan, siap untuk memulai hidup baru jika memang itu yang harus terjadi. Senja di Desa Rindang masih memancarkan keindahan. Namun bagiku, ia kini menyimpan bayangan kelam. Bayangan pengkhianatan, bayangan kehancuran. Tapi di balik bayangan itu, ada secercah harapan. Harapan akan fajar yang baru, harapan akan kebebasan dari belenggu kebohongan ini. Aku tahu suamiku bukan lagi milikku. Aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tapi aku masih diam, menunggu. Menunggu sampai hari itu tiba, hari di mana kebenaran akan terkuak sepenuhnya, dan aku bisa mengambil langkah selanjutnya. Sejak hari itu, setiap detik dalam hidupku terasa seperti sandiwara. Aku adalah aktris utama yang harus menampilkan peran istri bahagia, seolah tak ada celah sedikit pun dalam rumah tangga kami. Senyumku terasa kaku, tawaku terdengar hampa, dan setiap sentuhan budi terasa seperti duri yang menusuk dalam daging. Aku masih menyiapkan sarapan kesukaannya, masih mencuci pakaiannya, masih menemaninya menikmati teh di teras. Tapi semua itu kulakukan tanpa jiwa. Hatiku mati rasa, hanya menjalankan tugas-tugas yang telah terbiasa kulakukan selama bertahun-tahun. Aku seperti robot yang diprogram untuk melakukan rutinitas. Paling menyakitkan adalah saat ia memanggilku, sayang, atau memelukku. Rasanya seperti ia sedang memeluk bayangan, bukan diriku yang sebenarnya. Aku ingin sekali mendorongnya menjauh, berteriak, "Jangan sentuh aku. Kau telah mengkhianatiku." Tapi aku menahannya. Aku menahan semua emosi itu di dalam, membiarkannya menggerogoti diriku dari dalam. Aku mencari pelarian dalam ibadah. Setiap kali aku merasa sesak, setiap kali air mata ingin tumpah, aku akan mengambil air wudhu, mengenakan mukena, dan bersujud. Di hadapan Allah, aku bisa menumpahkan segala isi hatiku. Aku menangis sejadi-jadinya, memohon kekuatan, memohon kesabaran, memohon petunjuk. Hanya di sanalah aku merasa sedikit lega, sedikit tenang. Al-Quran menjadi sahabat terbaikku. Setiap ayat yang kubaca terasa seperti obat penenang bagi jiwaku yang terluka. Aku menemukan kekuatan dalam kisah-kisah para nabi, dalam janji-janji Allah akan keadilan dan pertolongan bagi hambanya yang sabar. Aku yakin, semua ini adalah ujian, dan aku harus lulus ujian ini dengan kepala tegak. Wanita itu, yang kulihat bersama Budi, mulai sering terlihat di desa. Bukan di pusat desa, tapi di pinggiran, di dekat jalan utama. Ia seringkali terlihat mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, atau kadang berhenti di warung Mak Minah. Namanya, aku belum tahu namanya. Tapi kehadirannya seperti bayangan hitam yang terus membayangiku. Aku selalu berusaha menghindarinya. Jika aku melihatnya dari jauh, aku akan memutar balik, atau mencari jalan lain. Aku tidak ingin berpapasan dengannya. Aku tidak ingin melihat wajahnya, wajah yang telah mencuri suamiku. Aku tidak ingin ada konfrontasi yang tidak perlu. Desa Rindang yang dulu damai, kini terasa seperti medan perang bagiku. Setiap langkah terasa penuh ranjau. Setiap tatapan tetangga terasa seperti sorot mata yang menyelidik. Aku paranoid, takut jika ada yang tahu tentang rahasia ini, takut jika ada yang berani bertanya. Aku tahu, cepat atau lambat, berita ini akan menyebar. Desa kecil ini tidak bisa menyimpan rahasia terlalu lama. Tapi aku ingin menjadi orang yang mengendalikan kapan dan bagaimana kebenaran itu terungkap. Aku tidak ingin menjadi korban yang tak berdaya. Malam-malamku diisi dengan perenungan. Aku memikirkan masa depanku.
Apa yang akan terjadi jika semua ini terbongkar? Apakah aku akan tetap tinggal di desa ini? Apakah aku akan kembali ke rumah orang tuaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, membuatku semakin gelisah. Aku mencoba untuk tetap fokus pada hal-hal positif. Aku masih memiliki pekerjaanku, menenun kain yang indah. Aku masih memiliki teman-teman yang baik, meskipun aku belum bisa berbagi beban ini dengan mereka. Aku masih memiliki imanku, yang menjadi jangkar bagiku di tengah badai. Ada kalanya, aku merasa sangat marah. Marah pada Budi yang telah mengkhianatiku. Marah pada wanita itu yang telah merebut kebahagiaanku. Marah pada diriku sendiri yang terlalu lemah untuk menghadapi kenyataan. Tapi kemarahan itu cepat mereda, digantikan oleh rasa sedih yang mendalam. Aku tahu, kemarahan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia hanya akan merusak diriku sendiri. Aku harus tetap tenang, tetap sabar. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana semua akan terungkap dengan sendirinya, atau waktu di mana aku memiliki kekuatan untuk mengungkapkannya. Duri dalam daging ini terasa semakin menusuk setiap harinya. Ia adalah luka yang tak terlihat, namun begitu perih. Aku mencoba untuk tetap kuat, untuk tetap tersenyum, untuk tetap menjalani hidupku seolah tak ada yang salah. Aku percaya pada takdir Allah. Aku percaya bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Mungkin ini adalah cara Allah untuk menguji kesabaranku, untuk menguatkan imanku. Aku akan terus berdoa, terus berusaha, dan terus menunggu. Aku tahu suamiku bukan lagi milikku. Duri itu telah tertancap dalam hatiku. Tapi aku masih diam, membiarkan duri itu menusukku, sampai hari itu tiba, hari di mana aku bisa mencabutnya dan membebaskan diriku. Suatu pagi, saat aku merapikan pakaian Budi, selembar kertas kecil terjatuh dari saku celananya. Itu adalah struk pembelian dari sebuah toko perhiasan di kota kecamatan. Tanganku gemetar saat memegang kertas itu. Perhiasan? Budi tidak pernah memberiku perhiasan akhir-akhir ini. Dan toko itu, aku tahu toko itu menjual perhiasan wanita. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan lagi bisikan, ini adalah bukti. Bukti nyata yang tak bisa lagi kusangkal. Aku membalik struk itu, mencari nama barang yang dibeli. Sebuah cincin. Cincin wanita. Sebuah simpul di hatiku seolah terurai, melepaskan semua keraguan yang masih tersisa. Aku menyembunyikan struk itu di bawah tumpukan kain tenun di lemari. Ini adalah senjataku. Senjata yang akan kugunakan di hari yang tepat. Aku tidak akan langsung menuduhnya. Aku akan menunggu, mengumpulkan lebih banyak kepingan puzzle ini. Aku mulai memperhatikan Budi lebih detail lagi. Aku melihatnya seringkali menerima panggilan telepon di luar rumah, atau berbicara dengan suara pelan di sudut kamar. Aku melihatnya seringkali tersenyum sendiri saat menatap ponselnya. Senyum yang dulu hanya untukku. Aku mempertimbangkan untuk menceritakan semua ini kepada seseorang. Mungkin kepada ibuku, atau kepada sahabat karibku, Fatimah. Tapi bayangan tatapan kasihan, bisikan-bisikan simpati, atau bahkan gosip yang akan menyebar ke seluruh desa, membuatku mengurungkan niat. Aku tidak ingin menjadi bahan pembicaraan. Aku ingin menyelesaikan masalah ini dengan caraku sendiri, dengan martabatku sendiri. Suatu hari, saat aku sedang berbelanja di pasar, aku melihatnya lagi. Wanita itu, ia sedang memilih sayuran di lapak Mak Minah. Wajahnya terlihat familiar, tapi aku yakin ia bukan penduduk asli desa Rindang. Ia memiliki aura yang berbeda, lebih modern, lebih berani. Aku mendengar Mak Minah menyapanya, "Mbak Dewi," sudah lama tidak terlihat. Dewi, nama itu. Jadi namanya Dewi. Sebuah nama yang kini akan selalu terukir dalam ingatanku, bersama dengan rasa sakit yang menyertainya. Dewi terlihat begitu santai, begitu percaya diri. Ia tertawa renyah saat berbicara dengan Mak Minah, seolah tak ada beban di pundaknya.
Aku memandangnya dari kejauhan, mencoba mencari tahu apa yang Budi lihat pada dirinya. Ia memang cantik, aku akui itu. Tapi apakah kecantikan saja cukup untuk menghancurkan sebuah rumah tangga yang telah dibangun bertahun-tahun? Aku buru-buru menyelesaikan belanjaku dan pergi. Aku tidak ingin Dewi melihatku. Aku tidak ingin ada kontak mata, tidak ingin ada pengakuan. Aku ingin tetap menjadi bayangan, mengamati dari kejauhan. Malam itu, saat Budi pulang, aku mencoba mengamati jarinya. Tidak ada cincin baru. Jadi cincin itu untuk Dewi. Hati ini kembali perih. Ia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya dariku, ia hanya tidak memakainya di rumah. Aku mencoba berbicara dengan Budi lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Budi, aku merasa ada yang berubah di antara kita. Kamu semakin jauh. Apa ada yang ingin kamu ceritakan padaku? Aku menatap matanya dalam-dalam, berharap ia akan jujur. Ia menghela napas, menghindari tatapanku. Tidak ada apa-apa, An. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya lelah. Pekerjaan di kebun memang sedang banyak. Jawabannya selalu sama, dan kali ini, aku tidak lagi percaya. Ada kemarahan yang membara di dalam diriku, namun aku menahannya. Aku tahu, ini bukan saatnya. Aku harus tetap tenang, tetap sabar. Aku harus mengumpulkan semua kepingan puzzle ini, sampai gambarannya menjadi jelas. Aku mulai berpikir tentang masa depan. Jika memang ini akhirnya, apa yang akan kulakukan? Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan. Aku tidak ingin hidup dengan hati yang terus-menerus terluka. Aku ingin kejelasan, aku ingin kedamaian. Aku mulai mencari informasi secara diam-diam. Aku bertanya pada tetangga tentang Dewi, berpura-pura penasaran. Aku tahu ia adalah pendatang baru di desa sebelah, yang datang untuk membuka usaha toko kelontong. Informasi itu membuatku semakin yakin. Setiap hari, aku merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa menyakitkan, namun aku harus terus berjalan. Aku harus kuat, demi diriku sendiri, demi harga diriku. Simpul-simpul di hatiku perlahan terurai, satu persatu. Keraguan lenyap, digantikan oleh kepastian yang menyakitkan. Aku tahu, suamiku bukan lagi milikku. Ia telah memilih jalan lain, dengan wanita lain. Tapi aku masih diam. Diam dalam kepedihan, diam dalam perencanaan. Aku akan menunggu. Menunggu sampai hari itu tiba, hari di mana semua kebenaran akan terkuak, dan aku bisa mengambil langkah selanjutnya, dengan kepala tegak. Malam itu, hujan turun deras membasahi desa Rindang. Petir menyambar, sesekali menerangi kegelapan. Budi sedang berbicara di telepon di teras, suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku sedang menyiapkan teh hangat di dapur, tapi telingaku menangkap setiap kata yang ia ucapkan. Iya, Dewi, aku tahu, tapi ini tidak mudah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dewi, nama itu, nama yang kulihat di struk perhiasan, nama wanita yang kulihat di pasar. Kini, nama itu terucap langsung dari bibir Budi. Bukan lagi bisikan, bukan lagi bayangan. Ini adalah kenyataan yang menghantamku telak. Aku menjatuhkan cangkir teh yang sedang kupegang. Pecahan keramik berserakan di lantai, suaranya cukup keras untuk membuat Budi terkejut. Ia buru-buru mengakhiri panggilannya dan masuk ke dapur, menatapku dengan tatapan cemas. An, kamu tidak apa-apa? Tanyanya, suaranya terdengar panik. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, mataku berkaca-kaca. Ada kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan yang tak terhingga di sana. Ia pasti melihatnya. Ia pasti tahu bahwa aku telah mendengar semuanya. Aku tidak apa-apa, kataku, suaraku bergetar. Aku berjongkok, mencoba mengumpulkan pecahan cangkir. Tanganku gemetar, sulit untuk digerakkan.
Budi ikut berjongkok, mencoba membantuku. "Biar aku saja," katanya. Tangannya menyentuh tanganku, dan aku menariknya menjauh. Sentuhannya terasa menjijikkan bagiku saat itu. Ia menatapku, matanya penuh pertanyaan. "Ada apa, An? Kamu terlihat aneh." Aku tidak bisa menahan diri lagi. "Aneh? Apa yang aneh, Budi? Apakah aneh jika seorang istri merasa ada yang tidak beres dengan suaminya?" Suaraku meninggi, sedikit bergetar. Ia terdiam. Wajahnya memucat. "Apa maksudmu?" "Aku tahu, Budi," kataku. Suaraku kini lebih tenang, namun penuh penekanan. "Aku tahu ada yang lain. Aku tahu kamu tidak jujur padaku." Ia mencoba membela diri. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, An. Aku lelah, aku hanya ingin istirahat." Ia mencoba bangkit, menghindari tatapanku. "Dewi," kataku, menyebut nama itu dengan jelas. "Siapa Dewi, Budi?" Ia membeku. Wajahnya semakin pucat. Ia tidak bisa lagi menyangkal. "An, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Tidak seperti yang kupikirkan?" Aku tertawa getir. "Lalu seperti apa, Budi? Apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah kamu pikir aku tidak melihat, tidak merasakan, tidak mendengar semua bisikan di desa ini?" Ia menundukkan kepala, tidak berani menatapku. Keheningan menyelimuti kami, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Keheningan itu terasa begitu memekakan telinga. "Aku tahu suamiku bukan lagi milikku, Budi," kataku. Suaraku kini kembali pelan, namun penuh kepedihan. "Aku tahu kamu telah berbagi hatimu dengan wanita lain. Aku tahu kamu telah mengkhianatiku." Ia tetap diam, terpaku di tempatnya. Tidak ada bantahan, tidak ada penjelasan. Hanya keheningan yang mematikan. Keheningan yang mengkonfirmasi semua ketakutanku. Aku bangkit, meninggalkan pecahan cangkir di lantai. Aku berjalan menuju kamar, air mata kembali mengalir deras. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak ingin mendengar kebohongannya lagi. Malam itu, aku tidur di sofa ruang tamu. Aku tidak sanggup tidur di ranjang yang sama dengannya. Setiap napasnya terasa seperti pengkhianatan. Setiap detik terasa menyakitkan. Aku tahu, ini adalah awal dari segalanya. Awal dari kehancuran, atau awal dari kebebasan. Aku tidak tahu mana yang akan terjadi. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lagi diam. Meskipun aku telah mengkonfrontasinya, aku masih merasa ada yang belum tuntas. Aku ingin ia sendiri yang mengakui semuanya, tanpa paksaan. Aku ingin ia sendiri yang menunjukkan penyesalan, jika memang ada. Aku masih memegang struk perhiasan itu. Aku akan menyimpannya. Aku akan menunggu. Menunggu sampai hari itu tiba, hari di mana semua kebenaran akan terkuak sepenuhnya, dan aku bisa mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Hujan di luar masih menderas, seolah ikut menangisi hatiku yang hancur. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba mencari kehangatan di tengah dinginnya kenyataan. Aku tahu suamiku bukan lagi milikku. Nama itu, Dewi, telah menjadi duri yang menusuk semakin dalam. Tapi aku masih diam, mengumpulkan kekuatan, menunggu hari itu tiba. Setelah malam konfrontasi yang sunyi itu, suasana di rumah menjadi sangat dingin. Budi tidak lagi mencoba berbicara denganku, atau bahkan menatapku. Ia pulang larut, dan pergi lebih pagi. Kami hidup di bawah satu atap, namun terasa seperti dua orang asing. Aku tahu ia merasa bersalah, atau setidaknya, canggung. Tapi ia tidak berani mengakui apapun. Aku pun memilih diam. Diamku kali ini bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena persiapan. Aku tahu, hari itu akan segera tiba. Aku harus siap, secara mental, emosional, dan bahkan finansial.
Aku tidak ingin menjadi wanita yang terpuruk, yang tidak memiliki apa-apa setelah badai berlalu. Aku mulai menghitung tabunganku. Uang hasil penjualan kain tenun yang selama ini kusimpan diam-diam, kini menjadi harapan terbesarku. Aku juga mulai mencari tahu tentang hak-hak seorang istri jika terjadi perceraian. Aku membaca buku-buku agama, mencari nasihat dari ulama melalui siaran radio, dan bahkan bertanya secara terselubung kepada Ibu Fatimah, istri Pak Kiai, tentang hukum-hukum dalam Islam terkait rumah tangga. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin semua ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dan aku ingin memastikan bahwa aku melakukan semua dengan cara yang benar, tanpa menimbulkan fitnah atau kerugian yang lebih besar. Setiap malam, setelah Budi terlelap, aku akan duduk di teras, menatap bintang-bintang. Aku merenungkan perjalanan hidupku dengan Budi. 10 tahun. Bukan waktu yang singkat. Kami membangun rumah ini bersama, menanam pohon-pohon di pekarangan, dan berbagi mimpi-mimpi sederhana. Aku ingat saat Budi melamarku, di bawah pohon mangga itu, dengan senyum malu-malu dan janji setia sehidup semati. Aku ingat tawa kami saat pertama kali menempati rumah ini, dengan perabotan seadanya. Aku ingat bagaimana ia selalu membelaku saat ada masalah di desa, dan bagaimana ia selalu menenangkanku saat aku cemas. Semua kenangan itu kini terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Betapa mudahnya semua itu dihancurkan oleh satu pengkhianatan. Betapa rapuhnya janji manusia di hadapan godaan dunia. Tapi aku tidak ingin terlalu larut dalam kesedihan. Aku harus fokus pada masa depan. Aku harus kuat demi diriku sendiri. Aku percaya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Aku mulai mengemas beberapa barang pribadiku secara diam-diam. Pakaian-pakaian yang paling kusukai, buku-buku agama, dan beberapa perhiasan sederhana peninggalan ibuku. Aku menyimpannya di dalam tas kain yang tersembunyi di bawah tumpukan kain tenun di lemari. Aku juga mulai berbicara lebih banyak dengan Maksumi dan Mbak Ani, tetangga-tetanggaku. Bukan tentang masalah rumah tanggaku, tentu saja. Tapi tentang kehidupan, tentang rencana masa depan, tentang kemungkinan membuka usaha yang lebih besar. Aku ingin mereka tahu bahwa aku adalah wanita yang mandiri, yang memiliki rencana, bukan wanita yang hanya bergantung pada suaminya. Aku tahu, mereka mungkin sudah mendengar bisikan-bisikan tentang Budi dan Dewi. Tapi mereka tidak berani bertanya langsung padaku. Dan aku pun tidak berani menceritakan semuanya. Aku ingin menjaga martabatku, menjaga kehormatanku. Aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Kekuatan yang muncul dari rasa sakit, dari pengkhianatan. Aku tidak lagi merasa lemah atau tak berdaya. Aku adalah Anjani, wanita yang berhijab, wanita yang beriman, wanita yang akan menghadapi takdirnya dengan kepala tegak. Aku mulai membayangkan hari itu. Hari di mana semua akan terungkap. Hari di mana aku akan berdiri di hadapan Budi, dan mungkin di hadapan orang lain, untuk menyatakan kebenaran. Aku tidak akan berteriak atau menangis. Aku akan berbicara dengan tenang, dengan fakta, dengan martabat. Aku ingin ia tahu bahwa aku tahu segalanya. Aku ingin ia tahu bahwa aku telah memberikan kesempatan, namun ia tidak mengambilnya. Aku ingin ia tahu bahwa aku tidak akan lagi mentolerir kebohongan dan pengkhianatan. Persiapan ini memberiku tujuan. Ia memberiku harapan. Aku tidak lagi merasa seperti korban yang tak berdaya. Aku adalah seorang pejuang yang sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Aku tahu suamiku bukan lagi milikku. Aku telah mempersiapkan diri untuk kenyataan itu. Dan aku masih diam, menunggu. Menunggu sampai hari itu tiba, hari di mana aku akan mengambil langkah terakhir, dan memulai lembaran baru dalam hidupku. Musim panen kopi tiba. Desa Rindang menjadi lebih ramai dari biasanya. Para petani sibuk memetik biji kopi, dan para pedagang dari kota mulai berdatangan. Setiap tahun, selalu ada acara syukuran panen raya di balai desa,
sebuah perayaan yang dihadiri seluruh warga. Aku tahu, hari itu akan tiba di acara ini. Aku melihat Budi semakin sering keluar rumah, bahkan di siang hari. Ia beralasan mengurus penjualan kopi, atau bertemu dengan pembeli dari luar kota. Tapi aku tahu, ia bertemu dengan Dewi. Aku bisa merasakannya. Suatu sore, saat aku sedang membantu ibu-ibu menyiapkan hidangan untuk syukuran, aku melihat Dewi di balai desa. Ia datang bersama seorang pria parubaya, yang ku ketahui adalah pamannya, seorang pedagang kopi dari kota sebelah. Dewi terlihat begitu anggun dalam balutan kebaya modern, rambutnya disanggul rapi. Ia tersenyum ramah kepada semua orang, seolah tak ada beban di pundaknya. Jantungku berdebar kencang. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu dekat, di tempat umum, di tengah keramaian desa. Aku mencoba untuk tetap tenang, tetap fokus pada pekerjaanku. Tapi mataku tak bisa lepas darinya. Aku melihat Budi datang tak lama kemudian. Matanya langsung tertuju pada Dewi. Ada kilatan di sana, kilatan yang dulu hanya untukku. Mereka saling melempar senyum, senyum yang penuh arti, senyum yang membuat hatiku perih. Aku mencoba untuk tetap tersenyum, tetap berinteraksi dengan ibu-ibu lain. Tapi di balik senyum itu, ada badai yang bergejolak. Aku merasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Fatimah, sahabat karibku, mendekatiku. "An, kamu terlihat pucat. Apa kamu sakit?" tanyanya, menatapku dengan cemas. Aku menggeleng. "Tidak, Fat. Hanya sedikit lelah. Banyak pekerjaan akhir-akhir ini." Aku mencoba meyakinkannya, tapi aku tahu ia tidak sepenuhnya percaya. Fatimah adalah sahabat yang peka, ia pasti merasakan ada yang tidak beres denganku. "Kamu yakin?" tanyanya lagi, suaranya penuh perhatian. "Jika ada apa-apa, jangan sungkan cerita padaku, An." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Fat. Aku baik-baik saja." Aku tidak bisa menceritakan semuanya padanya sekarang. Aku ingin ia tahu kebenaran itu dari mulut Budi, atau dari mulutku sendiri, di waktu yang tepat. Sepanjang acara syukuran, aku melihat Budi dan Dewi beberapa kali berinteraksi. Mereka tidak terlalu mencolok, tapi ada gestur-gestur kecil, tatapan-tatapan rahasia, yang tak luput dari pengawasanku. Mereka berdua seperti magnet, selalu menemukan cara untuk saling mendekat. Aku melihat tatapan beberapa tetangga yang sesekali melirik ke arah Budi dan Dewi, lalu ke arahku. Aku tahu, bisikan-bisikan itu sudah menyebar. Mereka mungkin sudah tahu, atau setidaknya, curiga. Tapi tidak ada yang berani bertanya langsung padaku. Aku merasa tercekik. Udara di balai desa terasa begitu pengap. Aku ingin sekali pergi, lari dari semua ini. Tapi aku tidak bisa. Aku harus tetap di sini, menghadapi kenyataan, menunggu hari itu tiba. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku harus kuat. Aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh membiarkan emosiku menguasai diriku. Aku harus menunjukkan kepada mereka semua bahwa aku adalah wanita yang bermartabat, yang tidak akan hancur begitu saja. Aku melihat Budi dan Dewi tertawa bersama, di sudut balai desa. Tawa mereka terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah mengejek penderitaanku. Aku mengepalkan tanganku, mencoba menahan gejolak di dada. Aku tahu, ini adalah ujian terberat dalam hidupku. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan menghadapi semua ini dengan kepala tegak. Aku akan menunjukkan kepada mereka semua bahwa aku adalah wanita yang kuat, yang mampu melewati badai ini. Badai di balik senyum ini terasa semakin membesar. Aku bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Tapi aku juga merasakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan, kekuatan untuk mengambil keputusan, kekuatan untuk memulai hidup baru. Aku tahu suamiku bukan lagi milikku.
Aku telah menyaksikan semua ini dengan mata kepalaku sendiri. Dan aku masih diam, menunggu. Menunggu sampai hari itu tiba, hari di mana aku akan mengakhiri sandiwara ini, dan memulai lembaran baru dalam hidupku. Puncak acara syukuran panen raya adalah pidato dari kepala desa, dilanjutkan dengan penampilan seni dari anak-anak dan para pemuda. Semua warga berkumpul di balai desa, duduk bersila di atas tikar anyaman. Aku duduk di barisan depan, di samping Fatimah, mencoba menjaga ketenangan di wajahku. Budi duduk di barisan para tokoh masyarakat, tak jauh dariku. Dan di sampingnya, duduk Dewi, dengan senyum manisnya. Mereka berdua terlihat begitu serasi, seolah memang ditakdirkan untuk bersama. Pemandangan itu menusuk hatiku, namun aku menahannya. Hari ini adalah hari itu. Hari yang kutunggu. Kepala desa selesai berpidato. Kini giliran perwakilan petani untuk menyampaikan sambutan. Dan yang maju ke depan adalah Budi. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kesempatanku. Ini adalah panggungku. Budi berbicara tentang hasil panen yang melimpah, tentang kerja keras para petani, dan tentang harapan untuk masa depan desa. Suaranya terdengar lantang dan percaya diri. Ia terlihat begitu berwibawa di mata semua orang. Saat Budi hendak mengakhiri pidatonya, aku berdiri. Semua mata tertuju padaku. Ada bisikan-bisikan yang terdengar. Aku berjalan perlahan ke depan, menuju tempat Budi berdiri. Ia menatapku dengan tatapan terkejut, bingung. "An, ada apa?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, mataku tenang, namun penuh ketegasan. Aku mengeluarkan struk perhiasan dari balik hijabku, dan meletakkannya di atas meja di hadapan Budi. "Ini," kataku, suaraku pelan, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Struk pembelian cincin dari toko perhiasan di kota. Tanggalnya, 2 bulan yang lalu." Semua mata kini tertuju pada struk itu, lalu pada Budi, lalu pada Dewi. Wajah Budi memucat pasi. Dewi terlihat kaget, namun ia mencoba menutupi ekspresinya. "Dan ini," kataku lagi, mengeluarkan ponselku. Aku memutar rekaman suara yang diam-diam kuambil saat Budi berbicara di telepon malam hujan itu. Suara Budi yang menyebut nama Dewi, suaranya yang penuh kelembutan. Suara rekaman itu memenuhi ruangan, membuat suasana menjadi hening mencekam. Tidak ada yang berani berbicara. Semua mata menatap Budi, menunggu penjelasannya. "Aku tahu suamiku bukan lagi milikku, Budi," kataku, suaraku kini lebih tegas, namun tanpa emosi. "Aku tahu kamu telah berbagi hatimu dengan wanita lain. Aku tahu kamu telah mengkhianatiku." Budi menundukkan kepala, tidak berani menatapku. Ia terlihat begitu kecil, begitu tak berdaya. Dewi di sampingnya, terlihat gelisah, mencoba menghindari tatapan orang-orang. "Aku telah diam selama ini," lanjutku, "menunggu sampai hari ini tiba. Hari di mana kamu sendiri yang akan menunjukkan kebenaran itu padaku. Dan kamu telah melakukannya." Aku menatap semua warga yang hadir. Aku tidak akan menuntut apa-apa. Aku hanya ingin kejelasan. Aku ingin keadilan. Dan aku ingin mengakhiri semua sandiwara ini. Aku menatap Budi lagi. "Aku membebaskanmu, Budi. Aku tidak akan lagi menjadi istrimu." Suasana menjadi riuh. Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. Beberapa ibu-ibu terlihat menangis, beberapa pria menatap Budi dengan tatapan kecewa. Kepala desa dan Pak Kiai mendekat, mencoba menenangkan suasana. Budi mencoba meraih tanganku. "An, jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Aku menarik tanganku. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Budi. Semua sudah jelas." Aku berbalik, berjalan keluar dari balai desa. Langkahku terasa ringan,
seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundakku. Air mata mengalir, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, air mata kebebasan. Aku meninggalkan Budi dan Dewi di tengah keramaian, di tengah tatapan penghakiman. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku juga tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Hari itu telah tiba. Hari di mana aku melepaskan semua belenggu kebohongan, dan memilih untuk berdiri tegak, dengan martabatku sendiri. Setelah kejadian di balai desa, Desa Rindang heboh. Berita tentang Anjani yang berani mengungkap pengkhianatan suaminya di depan umum menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, hingga ke desa-desa tetangga. Ada yang mengutuk Budi, ada yang bersimpati padaku, dan ada pula yang mengagumi keberanianku. Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya ingin kedamaian. Aku kembali ke rumah, mengemasi barang-barangku yang sudah kusiapkan. Fatimah dan Mak Sumi datang membantuku. Mata mereka penuh kesedihan namun juga kekaguman. Mereka tidak banyak bicara, hanya memelukku erat, seolah ingin berbagi beban. Budi tidak pulang malam itu. Aku tahu ia malu, atau mungkin marah. Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Yang jelas, ia tidak ada di sana. Keesokan harinya, Pak Kiai dan Kepala Desa datang ke rumah. Mereka mencoba menengahi, mencoba mencari solusi. Aku menjelaskan semuanya dengan tenang, dengan fakta, tanpa emosi. Aku mengatakan bahwa aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Budi akhirnya datang, wajahnya terlihat kuyu, matanya sembab. Ia mencoba meminta maaf, mencoba memohon kesempatan kedua. Tapi aku menolaknya. Hatiku sudah terlalu hancur. Kepercayaanku sudah terlalu rusak. Aku memaafkanmu, Budi, kataku, menatap matanya. Tapi aku tidak bisa lagi bersamamu. Aku butuh kedamaian. Akhirnya, dengan kesepakatan bersama, kami memutuskan untuk berpisah. Budi menyerahkan rumah dan kebun kopi kepadaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ia tahu, ia telah berbuat salah besar. Aku memilih untuk tetap tinggal di Desa Rindang. Ini adalah rumahku, tempatku tumbuh besar, tempatku memiliki banyak kenangan. Aku tidak ingin lari. Aku ingin membangun kembali hidupku di sini, di tempat yang kucintai. Hari-hari pertama terasa berat. Aku seringkali merasa kesepian, merasa hampa. Tapi aku tidak menyerah. Aku mengisi waktuku dengan menenun lebih banyak kain, membuat lebih banyak kue, dan mengurus kebun kopi yang kini menjadi tanggung jawabku. Fatimah dan Mak Sumi selalu ada untukku. Mereka sering datang berkunjung, menemaniku, memberiku semangat. Mereka adalah pilar-pilar kekuatanku. Aku juga menemukan kekuatan dalam imanku. Setiap kali aku merasa lemah, aku akan bersujud, memohon bimbingan Allah. Aku yakin, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang sabar dan beriman. Waktu berlalu. Bulan berganti bulan. Luka di hatiku perlahan-lahan sembuh. Aku tidak lagi merasa marah atau sedih. Aku merasa lega, merasa bebas. Aku telah melepaskan belenggu yang selama ini mengikatku. Aku melihat Budi sesekali di desa. Ia terlihat lebih kurus, lebih pendiam. Aku dengar ia menikah dengan Dewi, dan mereka pindah ke kota kecamatan. Aku tidak lagi merasakan apa-apa saat melihatnya. Tidak ada benci, tidak ada dendam. Hanya rasa kasihan. Aku fokus pada diriku sendiri, pada kehidupanku yang baru. Aku mengembangkan usaha tenunku, menjualnya hingga ke kota-kota besar. Kebun kopi juga semakin subur di bawah perawatanku. Aku menjadi wanita yang mandiri, yang kuat, yang berani. Desa Rindang kembali menjadi tempat yang damai bagiku. Aku bisa menikmati senja di teras rumahku, tanpa bayangan pengkhianatan yang menghantui. Aku bisa tersenyum tulus, tanpa ada badai di balik senyum itu. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang.
Akan ada tantangan-tantangan lain yang akan kuhadapi. Tapi aku tidak takut. Aku telah melewati badai terberat dalam hidupku, dan aku telah keluar sebagai pemenang. Fajar yang baru telah menyingsing. Cahayanya menerangi setiap sudut hatiku, membawa harapan, membawa kedamaian. Aku adalah Anjani, wanita yang berhijab, wanita yang beriman, wanita yang telah menemukan kembali dirinya setelah kehilangan segalanya. Kisahku mungkin akan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Bahwa kesabaran adalah kunci, bahwa kejujuran adalah yang utama, dan bahwa kekuatan seorang wanita tidak boleh diremehkan. Aku tahu suamiku bukan lagi milikku, tapi aku tidak lagi diam. Aku telah berbicara, dan aku telah menemukan fajar yang baru.